Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ya. Al-A'raf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana ta'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Saudara sekalian, sebelumnya surah Al-An'am ya, ayat 150 ayat 165 ini ya, ditutup oleh Allah dengan penegasan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi ya, dan dialah Allah yang menjadikan engkau ya khalifah bumi. Jadi muslim ya, ini kita bicara muslim gitu ya. Muslim itu orang yang dikasih mandat kepercayaan untuk mengatur dunia dengan sistem pengaturan yaitu Islam. Statusnya hamba, jabatannya khalifah yang melanjutkan estafet umat muslim sebelum kita dengan panduan apa? Al-Quran. Yang sebelumnya ya Taurat, Injil, ajaran Allah yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul. Kemudian wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat sebagian kamu di atas sebagian yang lain, derajat ke atas. Jadi dengan jabatan khalifah itu kita meraih kelas ya, sebab kalau bukan khalifah derajatnya ke bawah, yang disebut darokat ini, derajat ke bawah ya. Jadi khalifah ini jabatan ya yang diamanahkan oleh Allah kepada kita dengan sistem manajerialnya, manajemen Islam. Nah, dengan itu kita meraih prestasi sebagai muslim terbaik, sebagai mukmin terbaik. Apa tugas khalifah itu? Ta'muruna bil ma'ruf, mengorganisir untuk melaksanakan kegiatan memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal oleh akal sehat, itu memang benar-benar baiknya, memang benar-benar jahatnya ya. Jadi yang dilarang oleh Allah itu ma'ruf ya, kalau kita jauhi. Mungkar kalau kita jalani. Yang diperintah oleh Allah itu memang benar-benar ma'ruf kalau kita jalani, mungkar kalau kita tinggalkan. Nah, ya. Jadi derajat itu kita raih lewat jabatan khalifah. Untuk apa? Liyabluwakum, menguji kamu fima atakum ya, pada semua yang Allah berikan kepada kamu ya. Makanya sebelum ada penegasan inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu Allah kan menegaskan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah
ya, khalaqalakum, yang menciptakan untuk kamu mafil ardi, segala yang di bumi, jami'an, semuanya. Tidak mungkin Allah memberikan tanpa dikasih pembekalan, kan? Mencelakai nanti. Itu ya. Sumastawa ila sama, kemudian Allah naik menciptakan alam yang di atas bumi ini. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah sempurnakan ya 7 langit itu. Wallahu a'lam. Baru Allah menegaskan apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu setelah penegasan bahwa bumi ini fasilitas untuk menjalani kekhalifahan itu tadi. Ya, baru Allah umumkan kepada para malaikat, aku menjadikan di bumi ini ya, khalifah. Nah, khalifah siapa yang dipercaya? Ya manusia mukmin. Itu ya, makanya derajat ini kita raih dengan apa? Melewati menjalankan sistem Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kegiatan, aktivitas mengorganisir kegiatan mencegah dari yang mungkar. Itu ya, meninggalkan perintah Allah itu mungkar. Itu ya, menjalani larangan Allah itu mungkar itu. Jadi standarisasi mungkar tidak mungkar itu sudah jelas itu ya. Tidak boleh dibikin-bikin sendiri gitu ya. Untuk apa? Menguji modal-modal yang Allah berikan kepada kamu ya. Nah, kinerjanya itu dengan apa? Sistem apa yang kamu pakai? Jadi mengelola ya, merawat, mengelola. Kalau kita rawat, kelola dengan sistem Islam, itu namanya merawat, menjaga. Bukan menundukkan alam, tapi merawat alam. Kalau tidak dengan ajaran Islam, itu ngerusak. Meskipun mengatasnamakan perbaikan. Makanya disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan kepada mereka, kamu jangan melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Sistem yang kau berlakukan itu bukan ajaran Islam. Apa jawabannya? Qalu innama nahnu muslihun. Loh, kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Tapi standar perbaikannya kan bukan dari Islam. Nah, itu pengerusakan. Alah, itu perhatian, warning ya, hati-hati. Waspada. Ingat, jangan lupa. Innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu mufsidun, pelaku pengerusakan, tapi di atas namakan perbaikan. Kenapa? Dia hanya mengorganisir bagaimana menikmati nikmat. Makanya orientasi mereka itu kan penghidupan, bukan memahamkan hidup kamu ini statusnya hamba, jabatannya khalifah, pembekalannya ajaran Islam itu ya. Ya, walakin la yashurun, tapi mereka tidak merasa bahwa dia itu melakukan pengerusakan. Kenapa? Ya, larangannya itu bukan larangan Allah sebagai standar cegah. Perintahnya itu bukan perintah Allah sebagai standar beraktivitas menjalani hidup. Nah, ini penegasan ya. Jadi ujiannya ini cara siapa yang kamu pakai untuk menggunakan mendayagunakan fasilitas bumi seisinya ini. Kalau bukan dengan ajaran Islam, maka itu sebuah bentuk aktivitas merusak meskipun di atas namakan memperbaiki dan perbaikan. Inna rabbaka, sesungguhnya pengaturmu Muhammad, penciptamu Muhammad, Rasulullah akhir zaman kan, ini kan akhir zaman, kain Rasulullah Muhammad antai. Sari'ul iqab, teramat cepat siksa hukumannya. Loh, kenapa? Ketika kita menjadikan standar untuk tidak, itu bukan larangan Allah, itu merusak. Ini ya. Ketika kita menggunakan menjalani itu bukan perintah Allah, di saat itu pengerusakan. Kenapa? Kita paksakan kehendak saya ini pada alam, fasilitas itu tadi. Itu yang dimaksudkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
menggejala kerusakan di darat maupun dilakukan karena perbuatan tangan manusia. Kenapa? Mengambil untuk dijalani itu bukan apa? Bukan perintah Allah. Mengambil untuk tidak dijalani itu bukan larangan Allah. Lalu apa yang dilakukan? Ya pokoknya pertimbangannya baik buruk, untung rugi, itu saja. Tapi standar kebaikannya belum tentu benar, seperti halnya standar buruknya itu belum tentu benar buruk. Kenapa? Standar kebenarannya bukannya diturunkan. Ini ya. Oh, ini kan harus dijelaskan supaya apa? Sistem pengambilan ya nanti di akhirat yang dibalas itu ya standar yang dipakai itu Islam. Dulu kamu meninggalkan itu larangan siapa? Seperti halnya dulu kamu menjalani itu perintah siapa? Itu ya. Nah, perbaikan alam itu tidak mungkin Allah menyuruh memperbaiki alam kalau sistem perbaikannya tidak diturunkan sekalian dengan turunnya manusia ini. Gitu ya. Nah, kembali kepada ini. Jadi syari'ul hijab itu tidak usah diberi sanksi, berjalan sendiri. Saat kita menjalankan hidup bukan dengan ajaran Islam, saat itulah kita menciptakan sanksi-sanksi buruk bagi perbuatan kita. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah itu ya la ghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun lagi penyayang. Kalau itu ya kamu melanggar bukan menentang standarisasi benar salah, ini namanya melanggar. Itu ya, namanya melanggar kan itu ya. Hadirin rahimakumullah, ayat 160 kemarin ini. Siapa yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan dengan standar benar salahnya Islam, itu digandakan 10 kali lipat. Sedangkan siapapun yang datang menghadap Allah dengan membawa satu pelanggaran, nilainya satu keburukan. Nah itu ya. Loh, kalau standar penilaiannya bukan benar salah menurut Islam, apakah masuk standar penilaian? Itu tidak masuk. Itu ya. Fir'aun itu apa? Dihisab. Tidak ada punya modal untuk dihisab. Kenapa? Baiknya itu salah, umpamanya salah. Kenapa? Standar benar salahnya bukan dari Islam. Nah, ini yang harus jadi Muslim itu selamat itu ya. Jadi Muslim itu luar biasa. Sampai kadang-kadang tidak sampai menghadap Allah membawa satu pelanggaran, dibimbing tobat, dan tobatnya itu satu kebaikan digandakan 10. Kan gitu kan ya. Nah, kembali kepada ini. Alif lam mim shad. Sistem semacam itu yang merangkai huruf-huruf Al-Qur'an jadi kata dirangkai jadi kalimat mengandung pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kitabun, kitab. Inilah kitab, kumpulan masalah, jawabannya sekali ya, masalah-masalah kehidupan dengan pembekalannya sekali, itu kitab. Makanya dari kata takat taba itu pengelompokan itu ya. Unzila, diturunkan, ilaika, kepada engkau, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Rasulullah tidak pernah melibatkan kreativitas akal untuk lahirnya Quran. Rasulullah tidak melibatkan diri dan dilarang oleh Allah ya lahirnya larangan Quran, perintah Quran. Rasulullah itu tidak disentuh pendidikan manusia sampai dihalangi dari baca tulis sebagai transfer sebuah pengetahuan. Rasulullah itu hanya menirukan yang dibacakan. Itu ya. Apa Rasulullah belajar rangkaian huruf? Ini budi bapak, apa ya gitu? Enggak. Mana biqori? Aku bukan seorang pembaca untuk mengetahui sebuah pengetahuan. Itu ya. Dan Rasul tidak pernah menulis. Supaya apa? Menutup celah orang-orang menolak apa yang dibawa Nabi. Jadi unzila, diturunkan kepada engkau. Makanya Iqra baru, Iqra bismi rabbika, ditirukan Nabi, dididiktekan ya. Fala yakun, maka janganlah engkau Muhammad fi sodrika ya, jangan ada di dalam hatimu itu haraj. Haraj itu sesek,
Kenapa kok sesat? Minhu, dari Al-Quran. Yang dilarang itu bukan larangan nafsumu, apalagi nafsu orang lain. Yang diperintah itu bukan karena senang nafsumu, apalagi senangnya orang. Sebab kalau yang kamu jalani itu senangnya orang, kamu terjajah waktu itu. Kalau yang tidak kamu senangi itu larangannya orang, terjajah apa itu kamu? Apa enggak gitu? Kenapa? Yang melarang itu dari yang maha tunggal, yang merintah itu dari yang maha tunggal. Berarti apa? Ya, jangankan umatnya, Rasulullah sendiri terkena sistem kepatuhan Islam. Itu ya, ada ayatnya ya. Tidaklah satu larangan kecuali Rasulullah lebih dulu yang menjauhi larangan. Tidak satu perintah kecuali Rasulullah lebih dulu yang menjalani perintah itu, dan diancam oleh Allah. Itu ya, kalau kau libatkan kata-kata di dalam Al-Quran ini yang bukan dari kata Allah, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa melibatkan diri. Rasulullah hanya menyampaikan. Ya. Untuk apa? Litundhira bihi, kau berikan peringatan dengan Alkitab Quran itu. Apa peringatannya? Larangan itu peringatan, hati-hati loh kalau kamu jalani bahaya. Perintah itu peringatan, kalau kamu tinggalkan bahaya. Dikasih bukti-bukti yang tidak mau. Itu ya, Masya Allah. Kurang apa? Larangan itu ayat, yang melakukan larangan itu bukti juga ayat. Akibat dari melakukan larangan itu juga ayat. Selebihnya perintah pun demikian. Jadi indar di sini memberikan peringatan, ancaman. Ya, apa yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan sudah dilarang. Apa yang menjadi penyelesaian kemelut kehidupan sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikra, dan pelajaran, pengingat, lil mukminin, bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Al-Quran. Kalau tidak menaruh kepercayaan, apakah manusia tidak butuh peringatan? Padahal manusia itu butuh pemberitahuan tentang bahaya-bahaya. Pemberitahuan tentang bahaya-bahaya yang belum terjadi itu namanya peringatan. Kenapa? Manusia itu punya perasaan takut. Maka manusia itu membutuhkan ya informasi tentang hal-hal yang menjadi ancaman ketakutannya tadi. Loh, kalau manusia tidak mengambil peringatan dari Al-Quran, bukan berarti manusia tidak butuh diperingatkan. Kenapa? Manusia itu punya jiwa takut yang belum terjadi, itu takut. Apalagi yang ditakutkan itu terjadi, malah jauh lebih takut, lebih cemas. Nah, makanya bagi orang-orang beriman itu ya, nah, Al-Quran ini bagi orang-orang zalim ya, wala yazidu zalimina illa khasara, tidaklah bagi pelaku kezaliman itu Quran ini kecuali tidak menambah kecuali apa? Kerugian-kerugian. Kenapa? Berlawanan dengan kehendak nafsunya. Nah, kalau orang mengikuti nafsu itu akal pikirannya tertutup. Sumum bukmun umyun, tuli bisu buta. Kenapa? Dia mengikuti yang disenangi kok. Nah, Rasulullah itu kan bersabda semacam itu ya, hubbuka syai', cintamu kepada sesuatu, tu'mi wa tusimmu. Itu potensial sekali untuk apa? Membutakan, menulikan kamu. Pokoknya itu ya. Nah, orang kafir itu pokoknya sebetulnya. Bahaya enggak? Orang tidak mau tahu itu bisa diberitahu. Lu ada orang sesat itu karena tidak tahu. Paling korbannya dia dan orang-orang dekatnya. Tapi kalau orang tidak mau tahu, berarti apa? Semua kegiatannya itu di atas namakan nafsu itu tadi. Itu ya. Nah, pada ayat sebelumnya kan ada ini. Wa in tuti, kalau berbuat tidak berbuat itu kau gunakan standar mengikut aktsar man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi ini ya, yudhilluka an sabilillah, mereka mampu menyesatkan engkau dari jalan Islam ini. Kenapa?
iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Jadi prasangka ini makanya disebut antisipatif. Bagaimana manusia mengantisipasi? Wong datang bahaya, jenis bahaya tidak diketahui. Contohnya kan ya, istri, anak, apakah tidak bisa menjadi sumber permusuhan? Loh, padahal kita senang kan ya. Maka diperingatkan itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menaruh kepercayaan ya kepadaku Allah, yang saya larang percaya itu bahaya, yang ku perintah percayalah itu menyelamatkan. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidup kamu yang kamu cintai, wa auladikum, dan anak-anak kamu itu ya aduwan lakum fakhdaru, itu musuh bagi kamu, maka hati-hati. Nah, yang menginformasikan itu siapa? Allah. Padahal itu nikmat. Kalau tidak di manage dengan manajerial Islam, sistem Islam, akan jadi musuh, menciptakan musuh-musuh pada yang kita cintai ini. Itu ya. Nah, makanya wa dzikra lil mu'minin. Nah, sedangkan Quran ini wala yazidul zalimina illa khusar. Tidaklah bagi pelaku kezaliman itu Quran ini tidak menambah kecuali kerugian. Bagaimana kita mensikapi? Ini aja. Ittabi'u, ikuti, ndak usah ngarang, ndak usah neliti, ndak usah studi banding, itu ndak usah. Ittabi'u, ikutilah ma unzila, apa yang telah diturunkan ilaikum kepada kamu. Kamu itu siapa? Yang paling dekat, umat Islam, orang mukmin kok. Itu ya, percaya itu bukan adanya Allah saja. Kita harus menaruh kepercayaan yang berhak menginformasikan bahaya dalam bentuk perintah. Ya, perintah larangan itu hanya Allah. Sebab yang ditentang oleh manusia penentang semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad SAW itu sistem pengamannya tadi loh. Ya, percaya adanya bahaya, bikin pantangan sendiri. Percaya adanya selamat, bikin perintah-perintah sendiri tanpa yang diinformasikan oleh Allah lewat nabi-nabi, lewat para rasul. Jadi unzila ilaikum berarti apa ini? Hei muslim, hei mukmin, ikutilah yang diturunkan kepada kamu. Yang itu mir rabbikum, dari pencipta, pengatur, pemilikmu. Itu ya. Kalau ada perintah, ada larangan apa enggak? Jangan dicampur. Sekarang kan menyampur itu ya. Larangan Allah juga larangan manusia, perintah Allah perintah manusia, campur itu ya. Sehingga apa? Tidak akan pernah berhasil mengatakan fusi gitu ya. Kemurniannya tidak ada. Biasanya orang yang mengadakan campuran itu apa? Tolok ukurnya mana? Mengambil persentase untung dunia ini saja. Dan pasti Islam diposisikan menjadi apa? Hanya upacara, bukan cara hidup. Realitanya kan gitu kan. Nanti buka bar, didoai oleh kiai, bisa itu. Kenapa? Supaya usahanya lancar. Lu buka bar itu, minum-minuman keras. Masuk ini modelnya. Oh, mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bisnisnya haram. Kalau berhasil, alhamdulillahirabbil alamin, pasti memberlakukan Islam itu sebagai doa-doa dan harapan, bukan sebagai sebuah realitas, informasi benar salah, bahaya dan selamat. Ini ya. Maka wala tattabi'u, kalau kamu mengikut Quran jangan mengikuti yang lain. Min duni, selain dia. Apa? Aulia, sebagai pemimpin pemandu yang mengarahkan kamu untuk terhindar dari yang kau takutkan terjadinya bahaya itu. Aulia itu kan pelindung, pemimpin yang melindungi. Jangan menjadikan pemimpin yang tidak melindungi, seolah-olah melindungi tapi kepentingan apa? Penghidupan, bukan hidupnya jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waliyun itu pemimpin, jamaknya aulia. Makanya pertanyaan kubur nanti apa?
Wa ma imamuka, panduanmu, imammu siapa? Yang membimbing untuk terhindar dari bahaya, mengantarkan kepada sentosa keselamatan. Al-Qur'anu imami, Quran itu panduan saya, imam saya. Loh, kalau campur, tidak bisa jawab nanti, mau campuran. Perintah pasti ada larangan di balik perintah. Nah sekarang ini dicampur aduk apa enggak? Loh nanti benernya itu salah, apalagi salahnya. Kenapa? Campur aduk, standar perintah larangannya itu campur aduk. Itu tidak akan pernah ada balasan. Yang dibalas itu saat saya melakukan perintah, itu perintahnya Allah. Saat saya menjauhi larangan, itu larangannya Allah. Melanggar iya, tapi muslim tidak pernah menentang. Yang namanya menentang itu mengganti standar kebenaran tadi. Itu harus dijelaskan. Kenapa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah hari yang di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Allah itu maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nanti yang dibalas itu ya baik yang benar, itu ya meninggalkan larangan itu baik, itu ya. Tapi larangan siapa? Kalau larangan Allah, meninggalkannya itu baik dan benar. Menjalani perintah itu baik, tapi perintah siapa? Kalau yang kau jalani perintah Allah, itulah yang ditegakkan pembalasan di hari kiamat. Ada ampunan nanti. Kenapa? Kamu tidak menentang. Ya. Wa innahu laghafurur rahim, itu hanya disediakan bagi orang-orang yang menaruh standar kepercayaannya kepada perintah dan larangan Allah. Qalilan, sedikit sekali, ma tadzakarun, ya, yang kamu mengambil pelajaran, sedikit sekali yang kamu ingat. Yang paling banyak diingat apa? Nikmatnya apa? Memberlakukan nikmat. Yang paling banyak itu diingat menikmati nikmat, pembekalan. Nikmat untuk apa? Dengan cara siapa kau gunakan kenikmatan? Itu yang paling banyak dilupakan. Kita ngaku saja kan. Banyak yang ingat pemberian, tapi banyak melupakan pembekalan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunjukkan buktinya. Wakam, dan betapa banyak min qaryatin, ya, satu negeri, ahlakna, yang kami ya binasakan penghuninya. Faja'aha, kemudian datang baksuna, ya. Faja'aha, maka datang kepada negeri itu baksuna. Apa? Baksun itu kekacauan tadi, menimpa penduduknya apa? Balak bencana, kekacauan baksun. Baksun itu permusuhan sebetulnya. Baksuhum bainahum syadid, pertikaian, permusuhan di antara mereka itu sengit. Ayo sekarang bertanya, kalau ikatannya tidak bukan dengan ikatan Islam, permusuhan apa enggak? Permusuhan, ikatannya beda. Apalagi ikatan-ikatan yang bercampur-campur, ya, tambah banyak lawannya, banyak lawan, keinginannya beragam, ya, mengikat keinginan tidak inginnya itu juga beragam. Lupa bersekutu-sekutu menungsoi. Blok-blokan apa enggak itu? Perang dunia pertama blok-blokan, perang dunia kedua, nah, hari ini sudah blok-blokan. Masing-masing berebut apa itu? Ya dunia ini, tidak ada yang lain. Ya. Bayatan di malam hari, maka baksun ini bisa bermakna permusuhan, azab, bencana. Bayatan malam hari, atau pada saat mereka itu qalilun, orang-orang yang istirahat di siang hari. Itu artinya apa? Bencana itu paling banyak datang di saat manusia kondisi terlena. Jangan dikira alam itu tidak bekerja, jangan dikira alam itu tidak melakukan satu, ya, pemberontakan terhadap apa? Aktivitas manusia
yang tidak didasarkan kepada syariat Islam, itu menimbulkan bekas-bekas negatif pada alam ini. Iya, coba Al-Quran menegaskan, ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'uhu. Ya, ilaihi menuju Allah, yas'udu naik, ya, kalimut thayyib kata-kata yang baik, ibadah dalam bentuk tutur kata, baca Quran, zikrullah, saling mendamaikan antar manusia, itu naik. Yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Itu alam suci itu hanya dimasuki energi-energi ketaatan yang didasarkan kepada Islam. Loh, berarti apa kemaksiatannya kemana? Itu ya, ya di bumi ini, itu jadi bencana alam itu. Tidak percaya tidak apa-apa, tapi realitanya ya banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran. Nah, sekarang ini yang diperbaiki itu kan akibat dari sebuah sebabnya tidak pernah diperbaiki. Ibaratnya rumah bocor itu menutup apa, menadai bocoran, belum pernah nutup atap yang bocor. Diperbaiki apapun kalau fondasi rumah itu sudah rapuh, tidak ada gunanya. Itu ya, intinya kemaksiatan itulah yang menimbulkan bencana-bencana. Itu sebab dari sebuah akibat. Kembali kepada ini. Famakana, maka tiada lain dakwahum, keluhan mereka. Ini ya, faja'aha, ya, idza ja'ahum, saat datang kepada mereka baksuna, siksa kami. Sudah terlambat. Kalau sudah di dunia, insya Allah masih ada evaluasi ulang. Itu ya. Tapi kalau sudah mati gimana? Na'udzubillah min dzalik. Kalau muslim masih ada kalkulasi di hadapan Allah. Muslim yang meninggal dalam kondisi tertimpa bencana itu bisa syahid, tertimbun tanah longsor, tenggelam, mati ketimpa, itu syahid. Itu ya, sebagai kafarat apa itu? Kafarat tidak fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah datang bencana itu kenapa? Loh, kalau itu masih selamat itu, kalau orang setuju itu gimana? Saya setuju kebatilan, saya tidak bisa tidak berbuat, tapi saya setuju. Itu kan bahaya kan? Ini kalau kita punya dikasih pandangan semacam ini, jangan pernah kita menyetujui kebatilan. Perintahnya itu perintah batil, seperti hanya larangannya batil. Bukan apa? Bukan dari Allah. Itu ya. Masya Allah, yang menyembelih untanya Nabi Soleh itu seorang, ya, seorang. Tapi bahasanya apa? Fadzabahuha, mereka melakukan kejahatan, menyembelih, membantai untanya Nabi Soleh. Mereka, padahal yang nyembelih cuma satu orang. Nyembelih unta tidak sulit, dijagal-jagal. Saya pernah menyaksikan 15 unta itu, yang nyembelih cuma satu. Pisaunya tidak besar seperti ini, pisaunya kecil, cuma disudet ini tok, lemes gampang ini. Itu ya, hanya dikasih tali ininya lehernya saja, berjalan ini, disudet ini tok, di bawah dadanya disudet ini. Kalau lemes-lemes ya, tidak usah pakai dijegal-jegal. Itu ya. Loh, kalau unta sampai lari itu kan teorinya kan tahu, udah tahu itu ya. Ya, maka fatam dama alaihim, Allah ratakan ya, alaihim, konsekuensi adab atas mereka ya. Kenapa demikian? Karena persetujuan terhadap kebatilan. Itu ya. Yang tidak menjalankan fungsi amar ma'ruf saja terkena bencana, tapi itu kafarat dari terhentinya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau orang yang menyetujui itu gimana? Fasawwaha, maka Allah samaratakan antara yang tidak berbuat dengan yang berbuat. Kenapa? Mereka memberikan persetujuan terhadap tegaknya kebatilan tadi. Kalau menyembelih itu kan sudah melawan, bukan melanggar ini. Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah ya. Famakana ta'wahum idza'ahum ba'suna, tiada
keluhan mereka saat datang bencana kami, illa angqulu, kecuali kata-kata mereka, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini memang keberadaan kami zalimin, pelaku-pelaku zalim. Zalama itu kan sebetulnya gelap, zalimin itu pelaku-pelaku kezaliman. Adakah lebih zalim dari orang-orang yang dipilihkan pilihan terbaik, yang dilarang Allah itu terbaik untuk jadikan standar tidak melakukan? Perintah Allah itu pilihan terbaik untuk dijadikan standar melakukan beraktivitas hidup, lu bikin sendiri. Pemberitahuan dari yang maha tahu itu ditolak, berarti apa? Orang apa itu? Ya orang bodoh itu. Orang yang paling bodoh itu orang yang menolak pemberitahuan Allah yang maha tahu, ngarang-ngarang sendiri. Inna kunna zalimin. Lu kalau zalim dalam tingkatan melanggar itu masih bisa ditolerir, tapi kalau kezaliman penentangan tidak ada ditolerir itu nanti. Kenapa? Kita sudah di pihak mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka falanas alannahum, maka benar-benar lah itu letak gitu ya. Maka sungguh-sungguh nas'alanna, benar-benar kami tanyakan kepada mereka. Nun yang di tasjid itu takkid juga, memberikan penekanan arti sungguh benar-benar ya. Kami akan tanyakan alladzina, orang-orang ursila ilaihim, yang mendapatkan seruan dari rasul-rasul. Ursila ilaihim itu yang dikasih utusan kepada mereka. Apa pertanyaannya tadi? Belum datang rasul lah. Itu di neraka itu gitu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dalam surat Az-Zumar itu. Saat mereka datang ke neraka, neraka itu sudah dibuka, tidak ada penghormatan, datang itu sudah terbuka ini pintunya ini ya. Ya. Maka futihat abwabuha sa'alahum khazanatuha, para penjaganya itu bertanya, itu malaikat Zabaniyah itu, dengan komando malaikat Malik, pekerjanya Zabaniyah, 9 malaikat ya. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah datang utusan-utusan dari kelompok kamu itu, bukan orang asing ya. Qalu bala, iya sudah datang ya, sudah datang. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayatihi, yang mengkisahkan ayat-ayat kepada kamu. Iya sudah datang, tapi kami dustakan para utusan itu. Jadi orang yang didatangi utusan itu ditanya, itu ya, oh rasul dari orang kamu, bahasa yang digunakan bukan bahasa asing, itu ya, yang bisa kau kenal perilakunya, tidak ada celah kamu untuk menyalahkan. Diakui nanti, berbicara jujur. Maka ya, walanas alannal mursalin, dan sungguh benar-benar akan kami tanyakan kepada utusan yang datang kepada kamu. Kamu sudah menyampaikan apa enggak? Rasulullah ketika baca ayat-ayat semacam ini nangis Nabi ya. Ya, Rasulullah itu kalau hal-hal penting ya, apakah sudah aku sampaikan kepada kamu? Ya, sudah ya. Allahumma syahad, ya Allah sampaikan, ya Allah saksikan, aku sudah menyampaikan hal penting ini. Bukan itu saja, falana kusunna alaihim biilmin ya, benar-benar akan kami kisahkan kepada mereka biilmin, dengan pengetahuan kami. Itu ya, Masya Allah, Allah menurunkan ajaran ini, Allah pasti mengerti. Itu ya, siapa yang menentang, siapa yang membela ajaran. Jadi beriman kepada Allah itu tidak cukup mengimani Allah sebagai pencipta, tapi harus kita imani Allah itu punya wewenang, hak menyampaikan ajaran sebagai pembekalan hidup. Dan kita harus percaya Allah itu mengutus utusan-utusan di dalam kehidupan manusia ini. Itu nanti ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita ini jadi umat Nabi akhiru zaman, harus disyukuri.
laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Allah sudah memberikan nikmat khusus kepada orang-orang beriman saat Allah mengutus utusan dari golongan mereka. Bahasanya jelas, bahasa Arab, Quran masih ada, bisa dipelajari, bisa dikritisi. Tidak apa-apa kritisi Quran ini. Itu ya, tapi yang ilmiah. Jangan menghina, sebab menghina itu bukan ciri masyarakat yang ilmiah. Bukan provokasi itu bukan ciri masyarakat yang ilmiah. Kita harus berpikir kepada Quran. Tidak mungkin Quran ini diperintah untuk dipikirkan kalau manusia tidak dibekali alat untuk faham. Makanya ada kisah, itu ya, ada kisahnya. Itu pun dengan pengetahuan. Wa makunna, dan tidaklah kami ini ghaibin, jauh dari mereka. Saya tidak ghaib, saya menyaksikan aktivitas manusia. Itu Allah mengatakan, malaikat itu ada itu ya. Ya. Kiraman katibin. Itu ya. Yang mencatat apa yang kita jalani. Oh, malaikat mulia yang mencatat. Masya Allah, datanya lengkap nanti itu ya. Ya. Maka nanti saat bangkit dari kehidupan dari alam barzah, bangkit dari kiamat itu ya, masing-masing akan membawa catatan seluruh kegiatan kehidupannya. Ada laporannya ini ya. Hadirin rahimakumullah, maka Allah perintah iqra kitabak ya, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih ya, dan setiap manusia akan aku keluarkan kitab dari memorinya ini. Apa yang kita jalani dalam hidup, saat kita sudah dikasih kesadaran, kedewasaan, akal, pikiran, pasti ingat ini dalam memori beragam. Makanya unuk itu tengkuk ini, otak belakang ini ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi ya. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat akan kucetak, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada hari kiamat ya, kitabnya dicetak dengan bahasa tulisnya ini, mana detik ini, hari ini, jam ini, saat ini, usia kamu sudah dewasa waktu itu, tempat ini kau berbuat apa. Iqra kitabak, bacalah sendiri kitab catatan itu ya. Kalau di dunia saya malu mengungkap ya, malah Allah, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang salah tapi malu. Tapi ada manusia paling jahat itu orang tidak pernah malu atas kejahatan yang dijalani. Termasuk dosa besar itu orang yang menceritakan kemaksiatannya di malam hari, pagi hari diceritakan orang, itu dosa besar dari dosa besarnya itu sendiri ya. Allah sebut di akhirat nanti ya gitu. Di dunia saya tutupi kamu sampai kamu mau tobat, semua hapus. Sekarang masa di akhirat saya yang akan mudal keburukan kamu? Tidak mungkin. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca sendiri, cukup dirimu yang menghitung kesalahan-kesalahan itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma kunna ghaibin, ini loh yang bisa membentuk jiwa yang mengoreksi atas diri sendiri. Ya, jangan kita membuat sistem-sistem pengaman, pengawas dari sesama kita. Mari kita buktikan. BPK ada, Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian ada, KPK ada. Yang ada di KPK itu siapa ya? Ayo, ternyata apa? Pengawasan sejenis itu tidak berguna. Nah, Islam itu membentuk satu daya pengawasan dari dalam. Itu yang disebut liulin nuha, orang-orang yang memiliki daya cegah. Lewat apa? Ya ketaatan yang kita jalani itu membentuk perlindungan-perlindungan. Wal waznu, sedangkan timbangan yauma idzin pada hari itu al haqqu, benar, tidak bisa dikurangi. Tapi kalau kamu masih bisa ditimbang dengan timbangan Islam, ada ampunan.
Jadi yang ditimbang itu apa? Baik sing bener. Itu ya. Menjalani perintah itu baik, tapi perintah siapa? Meninggalkan larangan itu baik, larangan siapa? Itu yang ditimbang. Nah, kalau bikin pertimbangan sendiri, itu ya, larangan Allah masih dipertimbangkan ya. Perintah Allah masih dipertimbangkan. Tidak ada sistem penilaiannya, tidak ada. Itu ya, al-haq itu nanti di sana. Orang melanggar itu diampuni, dan ketika diampuni kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum diampuni. Orang dosa itu yang melanggar. Loh, kalau orang punya penilaian benar sendiri ada tobat. Oh, tidak merasa salah kok tobat. Loh, kamu itu salah. Loh, menurut kamu saya tidak salah kok. Loh, kamu kan melanggar. Iya, tapi bukan larangan Allah ya, tapi bikin larangan sendiri. Apa bisa ditimbang itu sendiri? Yang ditimbang itu yang melanggar. Dengan ketidakpelanggarannya, dengan itu ditimbang. Loh, kalau bikin pertimbangan sendiri gimana? Larangan Allah dipertimbangkan, dipertimbangkan untung ruginya. Perintah Allah dipertimbangkan untung ruginya. Tidak ada pertimbangan dari itu. Makanya rugi itu nanti diganti. Kenapa? Kamu rugi di pihak Allah. Itu ya. Apalagi untungnya. Ikut setan tidak bisa. Itu ya, untungnya saja itu sebuah kerugian, apalagi ruginya kan gitu kan. Oh, ini sistem pembalasan, makanya maliki yaumiddin itu nanti di hadapan Allah takut harus. Faman takulat, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan baiknya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Muflih itu orang yang beruntung, ya, terhindar dari yang ditakutkan, mendapat yang diinginkan. Waman khaffat, siapa yang ringan mawazinuhu, timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugikan, melakukan tindak kerugian, anfusahum, yang dampaknya terhadap diri mereka sendiri, bimakanu, dengan sebab apa yang mereka biayatina yadzlimun, zalim terhadap ayat-ayat kami. Ini namanya apa? Zalim yang tidak keluar dari standar hukum, namanya pelanggar. Itu ya, zalim itu ada zulmun duna zulmin, kufrun dunal kufri. Ada kafir yang bukan keluar dari Islam, ada zalim yang bukan zalim keluar dari Islam. Itu berarti apa? Masih dipertimbangkan ya untung ruginya. Sudah Isa ya? Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ayat ini menjadi sebuah goresan dalam alam kesadaran kita bahwa kita nanti akan menghadapi satu undang-undang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sistem pembalasannya yang digunakan adalah sistem Islam itu sendiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.